Yang aku kepingin bicarakan di sini adalah apakah Ridwan Ahmad atau Margono yang katanya laki-laki macho dengan kebiasaan ngemsi yang akhirnya mengekspresikan gaya yang sedikit gemulai itu mempengaruhi terhadap misalnya perasaan gitu loh. Perasaan terhadap mungkin orientasi seks siapa tahu. Enggak. Oh enggak. Sama Oh gitu. sekali enggak. Sama sekali enggak ya. Mau coba? Aduh, berdiri bulu-bulunya. Aduh. Jadi gini. Mata boleh lupa siapa yang pernah dia lihat, tapi hati tak akan pernah lupa siapa yang dia cintai. Luar biasa. Asik. Akhirnya dengan Bang Ridwan Ahmad. Bang Ridwan Ahmad tapi dipanggil hari-hari Margono. Kita udah 2 kali podcast ya, Bang ya? Udah 2 kali. Siap. Guys, Offside kali ini saya mau bahas banyak hal bersama Om Margono atau Bang Ridwan Ahmad nama di KTP. Sehat Om No ya? Aku panggil Om No, sehat. Bang Ridwan, Bang Arbi. Nah, saya mau balik nanya nih. Ada beberapa daerah, katanya panggilan Om itu justru panggilan sebuah kehormatan. Ya. Om itu panggilan Om. kehormatan. Juga beberapa sahabat saya mengatakan demikian. Ah, Padahal notabene-nya mereka lebih tua dari saya. Oke. Kalau menurut Bang Bill, Om itu apa sih? Om itu kenapa kok rasanya identik dengan orang yang sangat tua? Atau orang bukan sangat tua dalam arti orang tua yang sudah lansia ya, tapi ketuaan deh. Bagaimana? Kalau itu ya. Iya. Tapi ada beberapa daerah justru Om itu semacam bro. Om itu bro. Bro gitu. Wow. Itu Boleh tahu yang- nggak daerah mana itu yang Om itu jadi kayak bro? Tunggu ya, aku adakan sensus dulu ya. Mulai. Guys, jadi Om Margono ini atau Bang Ridwan Ahmad dikenal dengan Master of Ceremony yang cukup fenomenal. Gitu. Terima kasih. Luar biasa. Selain menjadi MC, Om No, apa aktivitas hari-hari? Aktivitas sehari-hari itu biasanya bangun pagi. Loh kok saya belum lanjut udah ketawa loh, Bang Bill. Kan aktivitas loh, bukan Oke, pekerjaan. Oke. Iya, maksudnya pekerjaan-pekerjaan selain MC yang menghasilkan uang atau apa gitu. Jadi selain MC sebenarnya sampingan ya. Oh, berarti ada yang utama. Ada yang utama itu memang pekerjaan kami sebagai event organizer. Event organizer. Event organizer. IO itu apa IO. aktivitasnya? Semacam kita bisa kerjasama atau bermitra dengan beberapa perusahaan ya, ketika mau launching produk-produk terbarunya, Oke. ataupun orang-orang yang ingin membuat event butuh jasa kita, maka Oke. tidak tertutup kemungkinan wedding juga. Pernikahan, ya. Pernikahan. Oke. IO itu intinya mengelola kegiatan-kegiatan yang berbasis seremoni, Bener, berbasis entertainment ya. Entertainment. Gitu, luar biasa. termasuk bintek juga, BIMTEK apa itu? matematika. Bimbingan teknis untuk matematika. Matematika khusus guru-guru SD dan SMP. Apa yang diajarin? Kok dia yang diajarinnya ke guru bukan ke Jadi siswa? gini, ada metode-metode. Ini kan matematika kadang-kadang jadi momok ya bagi anak-anak SD SMP yang kurang disukai. Bahkan Iya. dulu saya sendiri, Iya. jika pelajaran matematika itu sudah tiba, saya kadang berpikir untuk bolos deh. Karena memang kita nggak sukai. Bagaimana mungkin dalam sejarah suka bolos matematika, terus sekarang lagi menjadi IO untuk bikin kegiatan memberikan BIMTEK kepada guru berkaitan dengan matematika. Itu gimana Itu coba? karena sudah berbicara masalah ekonomi. Oh. Jadi apa yang di BIMTEK? Enggak, ada sisi bisnisnya. Oh, Gitu. Jadi gini, IO di bidang bintek matematika itu hanya memfasilitasi. iya. Jadi kita panggil pemateri, Iya. kita siapkan hotelnya, Oh penginapannya iya, semua. Om Margono sebagai IO-nya IO-nya ya. saja, Oke. bukan pemateri. Walaupun gagal waktu di sekolah, tapi setidaknya masa depannya Om Margono tidak mau melihat masa depan generasi penerus kita gagal di matematika. Benar sekali. Luar biasa. Dan kadang begini loh Bang Bil, Ya, apa yang kita benci di masa lalu, justru kadang kita cintai sekarang. sadap. Itu. Saya kalau udah Bang Bil mancing gini bahaya. Tunggu, by the way pemilu 2024 kemarin bagaimana kesan Om Margono?
Kalau kita berbicara persoalan pemilu-pemilu 2024 Februari kemarin, Ya. apa ya? Saya takut berbicara lebih, tetapi nggak apa-apa. Ini kan udah selesai ya. Loh selesai. Emangnya kalaupun belum selesai ada masalah apa kalau mau ngomong tentang pemilu? Nggak banyak yang takut ketika saya berstatement. Maksudnya apa yang perlu ditakuti? Dia takut sesat. Ya, jadi Bang Bill, kalau saya melihat pemilu-pemilu yang sudah berlalu, Ya. dua hal yang terjadi. Satu. Kalau kita tidak dibodohi, Hmm. kita yang membodohi. Ah, ini oknumnya siapa ya? Bodoh dalam artian apa ini? Artinya namanya politik. Oke. Poli dalam pengertian saya itu banyak. Ah. Sedangkan tik adalah satu titik. Jadi orang terkadang mencari jalan yang banyak untuk menuju satu titik itu. Tak peduli jalannya terjal, jalannya nikung atau apa. Bagus definisinya ini memang ya. Lah iya, politik. Bukan politik namanya kalau hanya satu tujuan. Sadap. Itu namanya one tick. Ya. Satu titik. Nggak jelas. Nggak jelas lah. Oke. Anda salah ngobrol dengan saya kalau masalah politik. Kenapa? Kemarin pilih siapa emang? Hah? Rahasia atau? Rahasia. Oke. Tapi lebih cenderung mendukung. Rahasia. Saya ini aja, inisialnya aja ya. Ya. Ya, saya memilih Prabowo. Aduh. Tapi ini kemarin walaupun sudah ditentukan oleh KPU Prabowo sebagai pemilik suara terbanyak, tapi kan masih desas-desus bahwa ada kecurangan terstruktur sistematis. Itu menurut Om Margono gimana sih situasi sekarang ini? Om Margono masih percaya nggak dengan perangkat negara kita ini? Atau Ini mau dilihat dari sisi apa? Kacamata apa? Kacamata saya atau kacamata Anda? kacamata kuda? Jadi gini, melihat lalu-lalu apa yang dituntut Iya. ya atau dititik beratkan kepada Prabowo tentang kecurangan, Oke. hal yang pemilu lalu juga terjadi kepada Prabowo, Betul. menuntut Oke. karena terjadi kecurangan. Ini kan kadang-kadang ada faktor ketidakpuasan Ya. gitu. Dan saya berbicara ini tidak mewakili sebagai politis ya, hanya Oke. sebagai pribadi yang mungkin takarannya ya sepemikiran saya aja. Oke. Enggak, saya jadi nggak usah dibantah gitu. Nggak usah dibahas. Karena ya sudah ilmu politik saya hanya segitu. Margono. Ada hubungan keluarga dengan Denny Sumargo? Margo kan soalnya? Margo, Iya. ya. Yang mau ditanyakan dulu arti nama atau hubungan dengan Soalnya kalau Denny Sumargo, Denny Sumargo. dengan Margo pakai no. Ya. Atau nggak ada karena ada no-nya jadi nggak ada hubungan keluarga. Jadi banyak yang tidak tahu, kami dua kakak beradik. Oh gitu. Ya. Be. Hanya saja lain ayah dan lain ibu. Bersaudara secara NKRI Lah, dipersatukan oleh Pancasila. Luar biasa. Kira-kira kita mau bahas apa sih sebenarnya Margono? Kita Nggak tahu. nggak dapat tema yang menarik sih. Yang viral-viral sekarang apa sih? Sekarang lagi viral Israel Palestina. Ya. Viral apa ya viral kemarin ini ya. Kalau kasus-kasus pembunuhan juga banyak. Sambo. Sambo udah lama. Udah lama, Ini belum udah lama ini lewat. kan gitu. Kemarin viral ada pendeta yang offside. Ada di momen Lebaran kemarin puasa juga banyak yang viral terkait keagamaan. Nah sekarang yang lagi viral apa coba? Coba kita bahas hal-hal yang viral. Mungkin kepada dunia medsos. Nah, ada apa dengan dunia medsos? Ada beberapa sahabat kita, Iya. teman kita, itu yang mau ketemu dia aja udah susah. Karena Udah live terus. Ketemunya cuma di medsos doang. oh gitu. Coba lebih spesifik medsos ini apa ini? TikTok. Ya, TikTok. Nah itu yang lagi Oh viral iya, sekarang. ini banyak teman-teman yang sudah susah kita ajak telepon bahkan ketemu karena dia harus live terus. Live. Emangnya ada apa dengan TikTok? Saya kurang tahu juga ya. Yang jelas, ini ibarat candu. Begitu sekali dirasa, sulit untuk kita melepas. Oh. Karena di sana ternyata di samping hanya sekedar hiburan, ada dunia bisnisnya. TikTok. TikTok Ya, berarti lahan orang untuk kemudian mencari nafkah. mencari nafkah. Kan gitu. Nah, cuma yang sekarang yang menjadi fenomena ini, saya terkadang berpikir dan tertawa sendiri. Kok yang normal itu tidak begitu viral? Jadi kalau Anda, Bang Bill, mau viral, bikin hal-hal yang nyeleneh, bikin hal-hal yang abnormal. Iya. Gitu. Contoh, salah-salah sebut
contoh bahasa yang Yang enggak kemudian dipotong-potong. gitu. potong-potong, contoh bahasa yang tidak teratur, Iya. atau sembarang aja, pokoknya yang nggak normal, Iya. itu justru yang viral. Nah, di samping Bang Bill ini sebagai host kan, Iya. sebagai host di podcast ini, Anda kan juga sebagai seorang pemerhati, baik itu pemerhati sejarah, pemerhati budaya. Udah mulai serius ini. Oke. Gitu. Justru saya ingin bertanya, apa sih yang terjadi di kehidupan kita ini? Kok yang normal itu kayaknya biasa-biasa saja, Iya. tapi justru yang abnormal itu yang luar biasa, sampai diberi sebuah penghargaan. Iya. Apa sebenarnya menurut kacamata Bang Bill? Ini kebalik ya, saya yang podcast Anda sekarang. Kalau aku sih ngelihatnya gini Om No, fenomena masyarakat kita ini kan sedang beradaptasi dengan perkembangan zaman nih. Siap. Jadi memang sesuatu yang bersifat abnormal itu selalu menjadi perhatian. Macam kita di Sulawesi Utara sekarang kan lagi diramaikan dengan erupsi Gunung Merapi yang kita kenal dengan gunung apa ya, Ruang ya. Gunung Ruang. Nah kemarin kemudian ternyata ada peristiwa-peristiwa bencana alam yang nyampenya ke Gorontalo misalnya kan gitu. Nah termasuk abu-abu vulkanik yang kemudian datang ke Manado dan juga sedikit mengarah ke Gorontalo itu akhirnya diributkan juga dengan keberadaan fenomena trio apa ya? Trio apa itu? Atau trio yang ya mereka-mereka yang Trio kebetulan apa ya? Iya, berperilaku yang dianggap oleh orang mainstream sebagai perilaku menyimpang, ya kan? Misalnya teman-teman yang mungkin menjadi Trio Beauty atau apa gitu ya, kayak gitulah. saya udah lupa malah tadi habis kita bahas dengan Romo. Habis kita bahas itu dengan Romo. Jadi cocok logi ini menarik. Jadi ada orang yang akan menilai bahwa kalau misalnya ada fenomena bencana alam itu karena aktivitas kemaksiatan masyarakat itu atau bangsa atau umat semakin meningkat. Jadi semakin banyak peristiwa maksiat, peristiwa yang nyeleneh, maka kemudian mempengaruhi struktur alam. Ya ini doktrin agama kan gitu. Cuma tinggal kita mau mempelajarinya secara kebudayaan seperti apa itu urusan lain. Tapi itu memang fenomena yang sering terjadi gitu. Nah, aku mau balik nanya malahan sama Om Margono gitu. Gimana? Kira-kira aku bukan membicara halal haram Ya. atau benar atau salah ya, enggak. Ya. Tapi apa pandangan Bang Ridwan Ahmad terhadap mereka-mereka yang punya perilaku di luar mainstream, misalnya laki-laki yang bergaya perempuan, walaupun itu sudah sejak awal ya, sudah sejarah mencatat demikian banyak orang, tapi di ruang publik itu tidak mainstream, tidak umum, sehingga menjadi konsumsi publik yang mencemooh, bahkan mengait-ngaitkan dengan peristiwa bencana dan lain sebagainya. Nah perilaku-perilaku seperti itu dalam pandangan Bang Ridwan gimana gitu? Kita harus tarik ulur dulu ke belakang. Asik sekali. Ini sumbernya dari mana? Jadi dari hulu dulu. Hulu di daerah mana itu? Nah itu Kalimantan kalau tidak salah. Jadi gini Bang Wil, banyak hal yang mempengaruhi itu ya. Oke. Kita tidak bisa menyalahkan satu faktor. Oke. Satu, dahulu kita tahu bahwa masa-masa kita nakal-nakal dulu kecil, tapi didikan orang tua itu luar biasa. Ya, kita nggak bisa nyeleneh sedikit sudah kena cambuk, kena mental, kena kayu. Sekarang karena dunia makin berkembang, cara mengajar dan mendidik tidak lagi seperti itu. Karena sang orang tua pun sibuk dengan medsosnya. Sehingga anak berbuat apapun itu tidak lagi menjadi satu tujuan, tidak menjadi lagi satu perhatian yang khusus bagi mereka. Adanya dunia medsos, terbukanya itu yang begitu hebat sekarang. Sehingga maaf ya, saya tidak menuduh orang tua siapa, tetapi orang tua dalam hal ini juga tidak lagi fokus. Dia sudah sibuk bermajelis taklim. Itu masih bagus kalau masih sibuknya bagus, majelis tapi taklim. Implementasi dari apa yang dia dapatkan sebenarnya tidak nyampai ke anak. Ya. Orang tua juga demikian, sibuk mencari duit. Betul. Ya. Nah, adapun pendidikan itu mereka serahkan kepada yang formal. Hanya pergi ke sekolah. Ke sekolah. Nggak tahu sekolah ini modelnya sudah seperti apa. Atau pesantren-pesantren seperti itu. Padahal kalau kita mau jujur,
guru yang pertama itu orang tua. Oh, harusnya demikian. Ya, itu yang pertama. Kedua, anak-anak kita sekarang sudah tidak mendapatkan lagi, atau siapa sajalah yang masih dewasa berkembang. Oke. Saya tertarik pembahasan kita siang tadi bahwa tidak ada tempat lagi di mana kita merasa nyaman. Oke. Ya, saya ke sini jenuh, Oke. ke sana jenuh. Kita tidak tahu lagi mau kemana. Oke. Gitu. Nah, sehingga banyak orang-orang yang keluar dari dirinya sendiri, tidak menjadi dirinya sendiri. Mungkin contoh saya begitu dibully jika berada di ruang-ruang publik yang positif tentunya, yang normatif seperti kita. Oke. Saya ingin bergaul tapi saya punya kekurangan, mungkin saya dibully di situ. Oke. Sehingga begitu saya mendapat satu komunitas yang memberikan penghormatan, memberikan penghargaan kepada saya merasa nyaman ke situ. Meski di komunitas itu secara umum baik perilaku dan juga tindakan-tindakan atau aktivitasnya di luar mainstream. Di luar mainstream. Tapi karena udah chemistry di situ, Chemistry-nya situ ketemu dapat. frekuensinya dengan teman-teman di situ, Nah, termasuk perilaku-perilaku yang Perilaku- menurut banyak orang menyimpang. Kalau aku sih nggak mau gunakan istilah menyimpang ya. Ya. Kalau aku sih menganggap itu adalah perilaku yang di luar mainstream Mainstream dan mereka aja. punya hak hidup untuk melakukan ekspresi itu. Jadi gini, pendapat mereka. Jadi ini lagi-lagi saya mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi. Oke. Lagi-lagi mereka berpikir, lah kalaupun dosa-dosa gua, Oke. nggak mau pengaruhi lu semua kan gitu. Kalaupun salah ya salah saya. Tapi saya merasa nyaman di situ kok. Oke. Bayangkan ada yang mengatakan bahwa nyaman itu mengalahkan rasa cinta. Di mana tempat saya nyaman, meskipun cinta tidak ada di sana sebenarnya, tapi dia rasakan sebuah kenyamanan, maka dia melakukan sebuah hubungan. Saya lagi curiga dengan bahasa-bahasa ini. Tidak ada cinta, tapi kalau udah nyaman, Lah, kan rasa nyaman Oke. itu mengalahkan cinta. aw. Dari saya nyaman. Seharusnya Aha. hakikat cinta itu menimbulkan rasa nyaman atau gimana? Seharusnya seperti itu. Hmm. Tapi berapa banyak orang yang saling mencintai tidak rasa nyaman, Berarti cintanya nggak utuh dong. tidak utuh. Ya. Gitu. Berarti nggak bisa dibilang saling mencintai. Kan orang yang saling mencintai akan menikmati pahit manis dan juga Cinta itu kan dalam tanda kutip ya. ya. Mungkin lebih sempit kita Iya. Karena yang kita pahami cinta yang secara sempit aja, Oke. tidak secara luas. Oke. Sehingga cinta yang dimaksud adalah hubungan dua hati, Oke. ya. Tidak lebih dari luas dari itu. Nah, Iya. kebanyakan orang saling mencintai mungkin karena memandang fisik, Oke. ya. Sadar. Karena mencintai lewat mata itu dia tidak akan abadi. Karena kita akan mengalami sebuah siklus perubahan, kita akan menua. Jika kecantikannya pudar, apakah cintanya berkurang? Oke. Karena pandangan mata. Tapi barang siapa yang mencintai dengan hatinya, dia utuh untuk selamanya. Masya Allah. Karena mata boleh lupa siapa yang pernah dia lihat, tapi hati tak akan pernah lupa siapa yang dia cintai. Luar biasa. Asik. Lari ke situ ya mainstream tadi. Jadi gini, saya ingin mengatakan kembali ke persoalan tadi ya, ke hal-hal yang anda kan tidak ingin menyatakan bahwa itu hal yang menyimpang, Ya. tetapi mainstream Ya. di luar kebiasaan kita. Oke. Nah, mereka merasa nyaman sehingga apapun dilakukan oleh lingkungan yang membuat dia rasa nyaman, dia ikut arus. Oke. Dia ikut arus. Padahal mungkin dia nggak punya niatan seperti itu. Tapi karena nyoba, kok asik ya? Kok asik ya? Oh nyaman ya? Akhirnya terbawa. Oke. Seperti gaya saya, sebenarnya maco gaya saya itu. Sadar. Cuman karena sering di panggung, akhirnya kadang-kadang gemulai. Artinya begini, aku ketemu dengan banyak orang, Omar Iya. Bono, termasuk dengan Bang Mongol apa semua. Aku sempat nanya, sebenarnya perangai gemulai, aku nggak bilang perangai ini baik atau buruk ya, cuma maksudnya perubahan laki-laki maco yang kemudian dalam ekspresi tontonan, hiburan, kok berubah lebih sedikit gemulai. Seperti Om Margono juga, kadang-kadang kalau aku lihat nge-MC, ada tuh gaya-gaya yang gemulai-gemulai dikit. aku juga gitu, kalau ada fase-fase tertentu untuk hibur, untuk membangun suasana, kita gemulai. Ada yang mengkhawatirkan, jangan-jangan kebiasaan di panggung itu mempengaruhi nanti di kehidupan sehari-hari yang akhirnya gemulai benaran gitu loh. Pernah mengalami situasi itu atau? Sudah beberapa orang juga yang
mengkritisi saya. Oke. Sebenarnya bukan lebih mengkritisi sih, lebih memberikan masukan. Iya. Bahwa Anda itu kan breo kan ya. Ya. Mewakili semacam orang Performa laki-laki yang laki macho banget ya. Oke. Tapi kok kadang gaya Anda itu gemulai. Saya bilang saya nggak bikin-bikin, tapi itu hanya faktor kebiasaan. Oke. Gitu. Tapi ketika saya back to basic, saya kembali kepada diri saya akan jadi diri saya. Gitu. Oke. Tidak mesti terus saya gemulai lalu Anda Ya. mengklaim saya bahwa maaf saya manusia setengah mateng gitu. Enggak juga. Kalau aku sih memandangnya gini, memang namanya perangai itu nggak bisa kita patok ya, Om. Iya. Ada orang yang terlihat manis, ayu ya, ini bicara laki-laki, tapi dia tetap laki-laki yang laki gitu kan. Ada juga laki-laki yang kelihatan, dia macho nih, tapi punya perangai dan juga praktek kehidupannya yang dekat dengan perempuan dan lain sebagainya, maskulin lah ya kan. Ada juga laki-laki yang memang dia menampilkan wajah identitas keperempuanan kan gitu. Sekali lagi soal identitas ini, soal pakaian, perangai, karakter, perilaku, apapun yang kemudian menempel kepada setiap orang, itu bukan soal benar salah. Karena forum ini aku nggak mau bahas soal itu adalah dosa atau tidak dosa. Kita nggak ada punya kapasitas untuk bicara itu. Cuma yang aku kepingin bicarakan di sini adalah apakah Ridwan Ahmad atau Margono yang katanya laki-laki macho dengan kebiasaan ngemsi yang akhirnya mengekspresikan gaya yang sedikit gemulai itu mempengaruhi terhadap misalnya perasaan gitu loh. Perasaan terhadap mungkin orientasi seks, siapa tahu. Enggak. Oh enggak. Sama gitu. sekali enggak. Sama sekali enggak ya. Mau coba? Aduh, berdiri bulu-bulunya. Aduh. Jadi gini loh. Coba bayangkan dalam posisi duduknya aja udah kelihatan manis sekali. Aduh. Anda kan tadi Bang Bill mengatakan bahwa termasuk salah satu komika ya. Oke. Coba Anda bayangkan ketika seorang Mongol yang laki-laki beneran tiba-tiba gemulai. Itu hanya sebuah kelucuan. Oke, itu entertain ya. Contoh saya, kita panggil MC kita Arbi Ahmadi. Iya. Saya naik kan. Iya. Orang kan membayangkan, wow suaranya menggelegar ini pas, ngebas banget. Pas saya naik, assalamualaikum, kan lucu kan gitu. Betul. Tidak sesuai ekspektasi mereka. Oke, tapi bukan berarti kita sedang melakukan ekspresi dalam tanda kutip pelecehan terhadap mereka yang punya karakter dan juga perilaku demikian toh. Oke. Loh, ini kan dunia panggung sandiwara loh. Sadar. Kita hanya semua ini bersandiwara. Baik yang antum katakan tadi mainstream. Yes. Di luar mainstream yang seperti biasa sehingga orang mengklaim bahwa gara-gara ini bencana alam datang. Oke. Kita hilangkan semua itu. Oke. Berapa banyak perintah-perintah Tuhan yang kita langgar. Betul. Yang membuat hidup kita sial. Betul. Tapi kan nggak terlihat ke publik. Iya. Persoalan sekarang ini berapa banyak orang yang semacam antum katakan tadi trio apa gitu yang melakukan hal itu tapi tidak terpublish. Trio Berbi kayaknya ya. Trio Berbi itu lagi rame itu di Gorontalo tuh ya. Ya, Gorontalo. Jadi teman-teman ini cowok-cowok atau laki-laki yang kemudian bergaya perempuan. Dan viral dengan ekspresinya itu. Entah itu memang benar-benar dia seperti itu. Ya, atau untuk konten kreator. Atau untuk konten kreator aja. Betul, konten-konten. Betul. Nah, kita kan ini juga. Atau komersil ya. Komersil. Netizen kan juga sekarang ya, kita ini kan yang menjadi hakim kalau di dunia medsos itu netizen ya. Tapi memang masyarakat yang konservatif ya, orang-orang tua pasti akan merasa mengkhawatirkan jangan sampai hal-hal seperti itu mengkontaminasikan anak-anak mereka. Jadi kadang-kadang mereka mencoba untuk melawan pola polarisasi itu gitu ya. Biasalah ini kan soal patriarki, soal kebudayaan kan gitu. Nah, saya melihat dan berpikir juga ya bahwa ini kan apa yang mereka lakukan adalah seni. Ya. Seni. Berapa banyak yang mengatasnamakan seni tapi sebenarnya keluar dari jalur-jalur kebiasaan atau yang normatif seperti itu. Ya, normatif. Ini kok hal biasa yang kami lakukan, toh tidak mengganggu kalian. Tetapi di lain sisi ada orang-orang yang berjuang untuk menghilangkan budaya-budaya yang tidak biasa. Iya. Yuk kita hidup normal yuk. Yuk. Karena kalau nggak salah ya dalam agama juga atau hadis ya saya nggak ngerti. Ibarat kehidupan itu sebuah kapal
Jika ada satu aja yang membocorkan, maka kita semua penumpangnya di atas akan tenggelam. Oke, Itu mungkin alasan mereka juga betul. untuk yuk hidup lebih benar. Persoalan sekarang kadang-kadang yang menegur juga tidak lebih baik dari yang ditegur. Iya. Ada suatu kisah, ada dua pasangan yang kemudian melakukan tindakan hubungan terlarang, ya. Kemudian akan dihakimi oleh masyarakat dengan melakukan hukuman yang mereka sebut sebagai hukuman rajam. Ya, Ketika mau mengeksekusi itu, ya, ada berbondong-bondong masyarakat mau melakukan hukuman. Ada seorang tua yang kemudian memberikan kesempatan kepada siapa saja yang mau melakukan sebagai algojo ini, yang mau merajam atau mau menghukum kedua yang berhubungan intim di luar nikah. Hanya dia yang memiliki status kepribadian yang tidak memiliki dosa. Itu masyarakat yang pas ditantang sama ibu parubaya itu langsung, Iya. ya, siapa hari ini Siapa yang ini? tidak punya dosa gitu. Jangan sampai kita mau menghukum orang padahal pribadi kita punya masalah gitu. Masalah. Makanya dalam agama itu yang namanya hakim, yang namanya mereka sebagai pemutus kebijakan, itu seharusnya adalah orang-orang yang betul-betul terhindar dari praktek-praktek yang syubhat, praktek-praktek yang bermasalah. Gitu. Baik itu sederhana yang ringan, apalagi yang berat-berat. Bahkan mau jadi saksi atau wali nikah itu ada syarat-syarat. Mau jadi penceramah, mau menjadi orang yang ya terutama menjadi algojo, itu harus orang-orang yang betul-betul memiliki posisi, tidak juga bilang suci, tapi setidaknya jangan kotor-kotor amat. Jangan kotor-kotor amat gitu. Jadi apa ya? Makanya gini, Bib, untuk membuat ini kita bicara di luar konteks hukum apa benar atau enggak. Ya, betul. Saya hanya berbicara bahwa dunia medsos ya. Oke. Makanya orang-orang yang mau main di medsos itu harus siap dikritisi dan siap dipuji karena itu pasti ada. Pasti ada yang kontroversi. Betul. Ketika kita membuat satu konten. Nah, saya pribadi belum siap untuk dikritisi ataupun dibully sama netizen. Sehingga konten-konten saya itu tidak ada yang nyeleneh gitu. Datar-datar aja. Ada orang yang justru membutuhkan dia di-hate ya, dia dibenci oleh publik karena orang yang menyukai dan orang yang membenci dua-dua membuat algoritma kontennya itu naik bisa gitu, betul. naik. Padahal kadang-kadang orang tidak bermaksud berbuat jahat atau kepingin apa, tapi kepingin tenar aja. Kadang-kadang kan begitu. Gitu. Jadi memang benar ada dua hal yang membuat orang itu viral. Ada dari sisi positif, ada juga yang dalam tanda kutip negatif. Oke. Negatif dalam tanda kutip dia harus dibenci. Ya. Semakin hari kita suguhkan sesuatu yang kritis terhadap dia, setiap hari pula nama dia disebut dan setiap hari pula di mindset orang namanya dia. Maka dia terkenal lah. Contoh, itu Margono nggak bagus itu. Ini kami akan menuntut contoh ya. Itu tiap hari disuguhi ke netizen. Akhirnya mindset mereka nama kita, viral lah kita, ngendorse lagi, kan gitu. Jadi, tapi kalau untuk mengangkat performanya Omar Gono memang nggak mau ya melakukan atau membuat konten-konten atau mengatraksikan diri secara entertain dengan cara-cara yang kontroversial. Misalnya seperti sebut saja menggunakan performa gemulai. Nah, gini, semua itu dari kebiasaan. Oke. Saya secara pribadi Omar Gono ini suka sesuatu yang indah. Oke. Baik dari sisi bahasa. Oke. Kata itu bagi saya adalah penyejuk hati. Oke. Kadang gini loh, kadang ketika saya gundah, ketika saya mumet benar banyak persoalan, saya mencari kata-kata puitis. Itu yang mampu mengobati hati saya. Salah satu kata-katanya yang gimana tuh? Di antara kata-kata puisi yang menurut Omar Gono bisa mengubah gundah gulana menjadi ceria atau menjadi termotivasi? Berharaplah menerima yang terbaik. Sadap. Dan bersiap-siaplah menerima yang terburuk. Mantap. Karena orang yang selalu bersiap-siap menerima yang terburuk pasti lebih berhak menerima yang terbaik. Asik. Itu ketika hal itu saya sudah ungkap,
Oke. Dan harus ada yang mendengar. Oke. Dia nggak bisa saya hanya ngomong sendiri. Iya. Minimal saya siaran langsung, live ataupun mungkin saya hanya sebuah video. Iya. Ada semacam kepuasan tersendiri. Iya. Gitu. Karena menurut saya seorang pendekar itu akan menumpas musuh-musuhnya dengan jurus-jurusnya. Betul. Seorang prajurit Iya. itu menumpas musuh-musuhnya dengan senjata. Tapi seorang sastrawan, dia akan menumpas musuh-musuhnya dengan kata-kata bijaknya. Asik. Penyair dalam hal inilah ya. Iya. Tapi saya belum sampai ke situ. Oke. Saya hanya suka mengeksplor ketika ada sesuatu yang terjadi, misalnya contoh Bang Bill ini ya, Iya. sedang apa gitu, sedang marah-marah gitu. Hmm. Saya tuh berpikir, kata apa yang bagus untuk antum? Oh. Itu yang selalu saya buat. Oke. Misalnya fenomena apa saling menuduh. Iya. Kamu ini gini. Nah, saya itu langsung terposik di pikiran saya bahwa kebenaran itu mutlak ya. Ya. Tapi merasa diliparin benar adalah kesombongan. Asik. Paling bagus kalau seandainya di rumah tangga itu Om Margono. Ya. Terus Om Margono lagi berkelahi dengan pasangan, itu langsung utarakan puisi. Bisa nggak? Tapi dalam keadaan emosi itu bisa nggak keluar Lucu syair? juga kan ketika berkelahi. Tuh, lucu Kemana juga. langit tembatku Kemana bernama? langit akan kujunjung, Iya. kemana bumi akan kupijak. Asik. Setelah namaku kau coreng dalam daftar hayat. Asik. Kan lucu gitu kan. Nah, tiba-tiba aja dari emosi menjadi puitis. Iya. Itu sulit loh itu. Iya. Siapa yang kejam di antara kita, Hayati? 3 bulan aku sakit, menahan sakit. Lalu engkau berkata kita memang tidak sejodoh. Sadar. Asik. Itu kan acting-acting yang dilakukan oleh siapa ya? Saya lupa namanya itu dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oke. Zainuddin. Zainuddin dan Hayati. Hayati. Nah, Oke. gitu. Nah, kalau yang antum tadi katakan bahwa boleh nggak ketika kita lagi ribut nih sama pasangan kita, Ya. apa yang membuat keributan itu lerai, redup? Saya hanya ngelucon. Contoh misalnya, abang nggak pulang-pulang. Saya bilang, saya bukan Bang Toyib. Yang Hendak pulang, Bu. 7 kali lebaran, 7 kali puasa nggak pulang. 3 kali 3 lebaran. kali lebaran, 3 kali puasa nggak pulang. Saya Bang Bill. Sa- Contoh seperti itulah. Gitu. Tunggu. Ya. Tapi kasih kepastian ini. Betul, perangai gemulai itu tidak kemudian mengubah orientasi seks. Sama sekali tidak. Serius. Sama sekali tidak. Bahkan naik. Aduh, tapi maaf, bisa saja dengan entah itu canda atau tidak, perilaku yang sekedar entertain semata. Tapi kalau ada, maaf ya, teman-teman yang laki-laki nih, yang entah dia juga gemulai atau tidak, tapi dia punya orientasi seks yang berbeda, tidak ke perempuan, ada nggak yang kemudian mendekati Om Margono gitu? Karena laki-laki yang terlihat seperti Om Margono ini kadang-kadang juga manis bagi laki-laki lain. Ya. Maaf saja ya kadang-kadang. Kadang-kadang ada sih, tapi aku kan mikirnya biasa-biasa aja gitu, enggak apa ya, enggak pengaruh gitu loh di kehidupan kami, dalam tanda kutip loh. Nah, itu salah satu acting. Jadi saya paham bahwa tidak tertutup kemungkinan dan itu terjadi realita dalam kehidupan. Tapi kita menghormati teman-teman yang memang gaya itu bukan acting, itu adalah laku hidup. Ya kan, yang kemudian kita harus memberikan apa ya, bukan juga apresiasi, tapi minimal memberikan penghormatan terhadap cara mereka dalam melakoni hidup, kan seperti itu. Gitu. Saya kasih contoh, ini mumpung ada juga, kan yang di Sulawesi Selatan ini yang viral ini, dalam tanda kutip, maaf saya sedang tidak berbicara gender mereka ya. Oke. Saya secara umum saja, saya tidak ingin menyinggung siapapun. Kan sering ada pembulian tuh terhadap mereka yang menimpa. Contoh, mereka buktikan itu. Mereka live ini baik di TikTok, di Facebook, mereka ngumpulin tuh komunitasnya. Yang bahkan mereka kadang-kadang secara vulgar mengatakan ini banci satu ini gitu loh. Tetapi di balik itu dia menunjukkan kesuksesannya. Lihat,
walaupun kalian katakan kami banci, tapi pada haji semua loh. Ah iya, yang baru-baru Lebaran kan video-video mereka viral Video ya. mereka viral. Waktu Buka halal puasa bihalal, bersama, halal buka puasa bihalal. bersama dan Halo, juga itu pada kaya-kaya loh. betul. Jadi kita memandangi ini untuk apa sih? Gitu. ya, Tujuannya kita memandangi itu untuk kehidupan atau pendapatan atau apa gitu? ya. Kan kalau alasannya bikin sial, kenapa dia kaya? Oke. Ya, kalau dibilang bikin sial, kok mereka pada ada kerjaan? Oke. Ada yang maaf mungkin jadi pedagang. Oke. Ada yang khusus memang desainer ataupun make up. Ya. Tapi mereka mendapat rezeki dari situ. Betul. Gitu loh. Kalaupun ya mungkin ya, kalau menurut saya, mungkin di pandangan kita yang tidak terbiasa itu risih Ya, melihat. Tapi di komunitas mereka enjoy aja. betul. Toh mereka punya anak juga. Ada loh, Oh gitu ya. punya anak, punya istri. Iya. Hanya itu yang saya katakan tadi, gemulai, tapi maaf tanda kutip tidak mempengaruhi biologis. Oke. Belum mungkin ya, Om Margono. Wallahualam. Mudah-mudahan saya enggak ya. Tapi di Makassar itu ada namanya komuniti Bugis ya, komunitas Bugis. Bisu ya. Biksu. Jadi Bisu itu semacam pemuka agama yang ternyata dia adalah dia laki-laki tapi memang bergaya perempuan. Gitu. Perempuan. Saya teringat dengan tulisannya Bang Pepi itu, Calabai, Saprila, ya Calabai itu kan. Jadi ternyata dia merupakan pemuka adat, pemuka agama. Jadi tidak selamanya teman-teman yang punya ekspresi laku hidup yang berbeda dengan identitas kelaminnya kemudian selalu dipahami sesuatu yang menyimpang dong, kan gitu. Bisa saja justru itu adalah ekspresi atau laku hidup yang berkaitan dengan agama, budaya, bahkan berkaitan dengan kehidupan sosial. Soal nanti mereka punya perilaku seks yang berbeda atau menyimpang menurut kalangan bahasa-bahasa orang umum, bagi aku kan itu tidak bisa kemudian kita jadikan penghakiman untuk mempunishment mereka di ruang publik. Ya kan, biarkan saja, ini kan cuma hal-hal yang biarkan urusan mereka lah secara pribadi. Yang juga sangat dikhawatirkan kalau kita tidak mau punya hubungan sosial dengan kelompok-kelompok seperti itu. Jadi pembicaraan kita hari ini kan sebenarnya ingin mengkerucut ke soal fenomena trio Barbie ya. Barbie. 3 orang laki-laki yang berperangai gaya boneka Barbie, kemudian mengekspresikan itu yang akhirnya viral dan dikomentari oleh banyak orang sebagai sesuatu yang buruk. Kan gitu. Nah, kita juga tidak mau bilang itu tidak buruk dan tidak mau bilang itu buruk. Jadi kita mau memahaminya ini sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai khazanah bahwa kehidupan di Indonesia terutama ada yang demikian gitu. Gini, Bang. Oke. Seandainya ketika kita melihat hal-hal yang mungkin di mata kita ataupun mata orang lain itu negatif, Oke. kenapa kita tidak jadikan pelajaran bahwa jangan seperti itu loh, Oke. tanpa harus menjustifikasi mereka, Tidak perlu menghukum mereka gitu. mereka, menghakimi. Oke. Kita ingat dalam sejarah di mana ada Musa disiram, Oke. di mana ada Firaun, ada tokoh-tokoh yang memperlihatkan sesuatu yang subhanallah alim banget gitu, Iya. keilmuannya seperti para nabi. Tapi di lain sisi Allah juga memberikan tokoh-tokoh Iya. yang kontroversi. Betul. Firaun bahkan mengaku sebagai Tuhan. Tuhan. Oke. Tetapi kan lalu kita memberi pelajaran, oh kita nggak boleh kayak gini loh. Oke. Sampai sekarang Firaun diawetkan loh Betul. untuk mengenang peristiwa itu. Seperti itu. Nah, seandainya kita mau belajar, jadi kalau saya pribadi orang bijak, Ya. ya itu akan memahami bahwa nasihat kita itu adalah sebuah pembelajaran bagi kita. Oke. Tetapi bagi orang yang memusuhi kita atau membenci kita, nasihat kita itu selalu dijadikan sebagai sebuah penghakiman. Betul. Sebuah penghakiman bagi dia, seolah-olah oh lu bener, lu aja yang bener, gua kagak gitu. Iya. Padahal kita sedang ingin menasihati dia Iya. ke jalan yang kenapa? Memang kadang-kadang sulit meyakinkan lalat bahwa bunga itu jauh lebih indah daripada sampah. Margono dengan segala pikirannya. Offside. Saya Bang Bil. Dadah.